Pemirsa, pesta resepsi pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono menjadi momentum silaturahmi antar sejumlah tokoh, termasuk para pimpinan partai politik. Ya, sejumlah pimpinan partai politik bertemu dan berkumpul dalam nuansa cair penuh kehangatan. Sejumlah tokoh dan pesohor menghadiri acara ngunduh mantu dan tasyakuran pernikahan putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono di Solo, Jawa Tengah. Momentum istimewa ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi, di mana para tokoh bisa berkumpul dalam nuansa penuh kehangatan. Di antaranya Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang hadir di Pura Mangkunegaran sekitar pukul 7:30 Minggu malam. Ia hadir didampingi putranya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. SBY bahkan disebut membawa kado berupa lukisan untuk Kaisang dan Erina. Selain SBY, Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga hadir. Dalam acara ini, Megawati duduk satu meja dengan Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Keduanya berbincang hangat dengan para tamu undangan lainnya. Selain itu, Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanusudibyo bersama istri, Liliana Tanusudibyo turut menghadiri tasyakuran pernikahan Kaisang dan Erina. Keduanya memberi selamat dan berjabat tangan hangat kepada pengantin dan orang tua pengantin. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju juga turut menjadi bagian panitia pernikahan maupun hadir sebagai tamu undangan. Di antaranya Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Ribuan tamu undangan dari berbagai kalangan hadir dan berkumpul di Pura Mangkunegaran. Para tamu dibagi ke dalam beberapa sesi. Mereka berbaur dan menyatu dengan kebahagiaan yang terpancar dari sepasang pengantin. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir turut hadir dalam pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo. Keduanya bercengkrama dengan santai. Erick sempat menyebut Ganjar memiliki banyak kerutan di wajahnya. Kemesraan tokoh-tokoh politik di pernikahan Kaisang dan Erina menjadi sorotan. Salah satu momen itu sempat tercipta dalam wawancara eksklusif dengan iNews TV. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir bercengkrama dengan santai sambil memuji penampilan masing-masing. Erick bahkan menyebut Ganjar memiliki banyak kerutan di wajah. Oke, ada Pak Erick juga di sini bersama dengan kita. Ini ganteng, kalau ini ganteng lihat. Ini beliau panitianya. Ini masih batikan ini. Sebentar, pelan-pelan satu-satu. Ada rambut putih, ada kerutan juga di sini. Tapi kita fokus pada perutnya banyak. Sebelumnya, kode rambut putih dan banyak kerutan di wajah sempat menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, Presiden Joko Widodo menyebut dua kriteria itu sebagai ciri fisik pemimpin yang memikirkan rakyat. Sejumlah pihak menduga sosok yang disebutkan Jokowi tak lain adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya. Karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Sementara itu, elektabilitas Ganjar Pranowo sendiri memuncaki sejumlah hasil survei, bersaing ketat dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan bakal calon Presiden Partai Nasdem Anies Baswedan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sidang lanjutan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat kembali digelar. Putri Chandrawati hadir sebagai saksi. Sidang sempat berjalan secara tertutup. Persidangan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat kembali dilangsungkan
dengan terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sebelumnya, kuasa hukum Putri Chandrawati sempat meminta majelis hakim agar persidangan Putri dilangsungkan secara tertutup. Permintaan ini dilakukan menyangkut dugaan kasus pelecehan seksual yang diakui dialami Putri. Majelis hakim sempat menanyakan kembali kepada Putri jika dirinya keberatan apabila persidangan dirinya dilangsungkan secara terbuka. Mengaku keberatan, sidang Putri Chandrawati diputuskan digelar secara tertutup sebagian. Mohon maaf Yang Mulia, bila berkenan sidang dengan sidang tertutup. Terima kasih. Baik, saudara saksi dan saudara penuntut umum, majelis memutuskan sidang dinyatakan tertutup hanya sebatas konten asusila. Selebihnya kita akan dinyatakan terbuka. Kita sepakati ya, ketika nanti sudah menyentuh konten asusila kepada para pengunjung, ketika majelis hakim menyatakan sidang tertutup, mohon meninggalkan ruang sidang. Tidak ada satu saksi, ada satu orang pun kecuali penasihat hukum terdakwa dan jaksa pendakwa. Hakim meminta pihak lain selain kuasa hukum terdakwa dan jaksa untuk keluar ruang sidang ketika pembahasan terkait asusila. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Majelis Hakim mencecar Putri Chandrawati terkait peristiwa yang terjadi pada tanggal 4 Juli 2022 atau beberapa hari sebelum dugaan terjadinya pelecehan seksual. Putri mengaku Yosua hendak mengangkatnya 2 kali saat dirinya sakit, namun upaya pertolongan itu ia tolak. Malam tidak ada masalah ya, tidak bepergian lagi. Malam tidak bepergian karena saya sakit. Terus saya istirahat di ruang TV sambil duduk selonjoran. Terus saya ingat anak saya. Terus Yosua ingin mengangkat saya 2 kali. Pada saat yang angkat pertama kali, saya bilang sama Yosua, jangan. Nanti kalau saya sudah kuat, nanti saya naik sendiri ke atas. Lalu Kuat Ma'ruf menegur Yosua karena saya tidak berkenan untuk diangkat. Lalu kedua kalinya lagi, Yosua mau mengangkat lagi, namun saya bilang sama Richard, jangan Dek, nanti kalau saya sudah kuat, saya naik sendiri ke atas. Selanjutnya, temani Kuat dan Susi, setelah agak enakan saya naik ke atas. Dan malam itu saya ditemani Susi beristirahat di kamar atas. Sakit apa saudara pada saat itu? Saya pusing. Saya memang suka pusing karena sejak tahun 2011 saya pernah jatuh dan ada sedikit cedera di bagian punggung belakang saya. Putri Chandrawati membantah ada peristiwa perempuan menangis keluar dari rumah di Jalan Bangka pada bulan Juni 2022. Putri juga menyatakan dirinya tidak pernah berkeliling di sekitar Kemang ditemani ajudan bersenjata untuk mencari seseorang. Bulan sebelumnya, apakah saudara pernah pergi berkeliling dengan Joshua dan saudara Richard dengan membawa senjata api keliling di seputar Jalan Kemang? Tidak pernah, Yang Mulia. Tidak pernah. Tidak pernah. Coba Tidak saudara pernah. ingat dulu. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Saudara berkeliling di Kemang membawa senjata api bersama Joshua dan Richard untuk mencari seseorang
berputar-putar, kemudian tidak sampai, akhirnya saudara kembali ke Jalan Bangka. Tidak pernah Yang Mulia. Tapi benar nggak saudara kembali ke Jalan Bangka? Masih ingat nggak? Ini mohon izin kapan Yang Mulia? Sebulan sebelum, tepatnya sekitar tanggal bulan Juli berarti. Bulan Juli saya di Magelang Yang Mulia. Bulan Juni. Bulan Juni. Tidak pernah Yang Mulia. Tidak pernah. Tidak pernah. Oh, kemudian saudara kan berarti sering ya ke Jalan Bangka ya? Bangka itu adalah rumah orang tua saya. Iya, makanya kan artinya dari setelah keliling-keliling terus kan saudara ke sana untuk menemui suami saudara yang saat itu ada di Jalan Bangka. Tidak pernah Yang Mulia. Tidak pernah. Tidak pernah. Kemarin ada kesaksian yang mengatakan sebelum peristiwa ini saudara pernah ngajak Joshua dan Richard untuk keliling sambil membawa senjata api. Terus tidak jelas kemana, akhirnya pulang ke Jalan Bangka, saudara bertemu dengan suami saudara, dan pada saat itu keluarlah seorang perempuan dari rumah di Jalan Bangka. Tahu nggak peristiwa itu? Tidak Yang Mulia. Tidak. Tidak. Putri Chandrawati sempat menyatakan keberatan saat hakim mempertanyakan jumlah uang yang ia kirimkan kepada Yosua setiap bulannya untuk kebutuhan rumah tangga. Putri mengaku membuat rekening dengan nama Yosua dan Ricky Rizal untuk memudahkan kegiatan operasional. Saya memberikan mobile banking ke Yosua untuk membayar-bayar kebutuhan. Kalau ada kebutuhan seperti misalnya kebutuhan rumah tangga seperti pembayaran listrik dan lain-lain, ataupun kebutuhan saya bayar. Saudara percayakan pada pengelola keuangan tersebut? Iya Yang Mulia. Berapa bulan saudara kasih kepercayaan uang tersebut kepada pengelola keuangan? Kalau untuk keuangan, range-nya tidak nominal pastinya, tergantung banyaknya kebutuhan atau kebutuhan tiap harinya. Bagaimana? Kalau untuk range-nya Yang Mulia, saya tidak memberikan nominal yang pas, karena tergantung daripada kebutuhan. Tergantung pada kebutuhan, tetapi kepastiannya setiap bulan berapa yang saudara berikan? Mohon izin Yang Mulia, saya menjawab. Bukan, pertanyaan saya berapa? Karena ini tanya apa dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di ruangan ini. Saya tidak bisa memastikan berapa nominalnya Yang Mulia. Saudara tidak bisa memastikan. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah itu harus menggunakan rekening mereka atau pakai rekening saudara? Mohon izin Yang Mulia, karena waktu itu saya juga sudah minta izin dulu sebelumnya kepada Dek Ricky maupun Dek Yosua untuk dibuatkan rekening atas nama mereka, karena sebenarnya untuk memudahkan mereka untuk melakukan transaksi. Karena kalau pakai nama saya, pada saat memakai untuk pembayaran ATM, kadang-kadang waktu memakainya itu nama saya kan Putri, kadang-kadang itu suka dipermasalahkan. Jadi, apa yang dipermasalahkan? Karena yang make misalnya Dek Ricky atau Dek Yosua, tapi namanya Putri, tapi dipakai oleh mereka, pasti dipermasalahkan karena bukan namanya.